Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang paling indah terucap pada malam hari ini melainkan segala puji dan syukur. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang 24 atau 25 Pak Bu? 25 ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki 25 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat tarawih dan witir yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak hentinya marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita yang katanya beliau ini tak pernah makan tomat tetapi namanya tetap terhormat, yang beliau katanya tak pernah makan jagung tetapi namanya tetap kita agung-agungkan, yang katanya beliau tak pernah nonton TV tetapi namanya selalu di hati. Insyaallah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini guna menunaikan ibadah salat tarawih dan witir beserta ada sedikit kultum ya atau tausiah, kurang lebih mungkin tidak banyak, mungkin sampai 5 menit atau 7 menit kurang lebih. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami akan menyampaikan yakni berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ibu-ibu ada yang tahu tak kira-kira Bu? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Bapak mungkin ada yang tahu? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, mungkin Bapak Ibu hadirin sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita semua ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Apalagi kita ini memasuki di bulan Ramadan, tujuan daripada utama kita berpuasa ini untuk mendapatkan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu tujuan kita berpuasa ini? Jadi tujuan kita berpuasa ini mendapat gelar la'allakum tattaqun. Jadi hamba Allah yang
bertakwa. Jadi kami akan membahas sesuai yang kami bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an, dalam kitab Al-Qur'an ini, Al-Qur'an tidak ada keraguan bagi kita semua. Untuk siapa? Hudal lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Maka dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, wallazina yu'minuna bima, wallazina yu'minu, kayaknya ada kelewat kami. Wallazina yu'minuna bil ghaibi. Kalau yang hafal mohon dikoreksi Bapak Ibu, ya. Jadi wallazina yu'minuna bil ghaibi. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu hadirin sekalian? Jadi di sini Allah menjelaskan wallazi, wahai orang-orang yang beriman, wallazina amanu, wallazina yu'minu nabil ghaibi. Nah, jadi kita beriman kepada yang ghaib. Apa ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang ghaib? Yang ghaib itu bukan kita yang kita tahu itu. Ada pocong, ada suster ngengsot, ada gundurwo dan macam-macam itu. Tapi bukan ghaib yang itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah katakan ini, kita mengetahui bahwasanya kita ada malaikat. Kita mengetahui bahwasanya ada siksa alam kubur. Kita mengetahui bahwasanya kita diikuti oleh malaikat. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita ngomong ke wong, apa itu Ibu kalau bahasanya itu? Ghibah. Jadi kalau kita ghibah, atau bapak-bapak sekalian barangkali, kalau kita ghibah, itu malaikat kiri kanan kita itu siapa Bu namanya? Ada yang tahu bapak-bapak mungkin? Malaikat Raqib dan Atid. Jadi dia ini standby Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau kita misalnya kita ngomong ke wong, ghibah dengan tetangga atau ngomong ke tetangga kita, malaikat Raqib dan Atid ini tugasnya mencatat amal baik dan buruk kita. Jadi kita harus hati-hati. Dalam artian ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni percaya dengan yang ghaib. Yang dimaksudkan di sini, kita percaya bahwasanya siksa alam kubur itu ada, memang kita percayai, namun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Ndak pacak nian kita nengoknya cak mano. Cuman itu sudah dikasih gambaran bahwasanya nanti ketika kita meninggal, nanti itu ada namanya siksa kubur, yaumul hisab, atau hari perhitungan kayak gitu. Kemudian itu yang pertama Bapak Ibu hadirin sekalian, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu perkara dengan beriman kepada perkara yang ghaib. Kemudian selanjutnya apalagi kata Allah, wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua ini menegakkan sholat. Karena kita tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau badan kita sehat, usahakan semalas-malas kita tetap usahakan sholat. Karena kita tahu amalan yang pertama dihisab ialah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain nyusul juga. Jadi yang kedua ini yakni
menegakkan sholat. Apa kata kami tadi, semalas-malas kita misalnya tetap usahakan kita tetap sholat. Kalau tidak pacak berdiri, duduk boleh. Kalau memang tidak pacak berdiri nian, duduk boleh. Kalau tidak pacak duduk, cak mana Ustaz? Berbaring juga boleh. Kalau tidak pacak berbaring, cak mana ibu-ibu kira-kira? Pakai isyarat baby so, asalkan kita niatnya karena Allah. Maka semalas-malas kita kita tetap usahakan sholat. Karena untung-untungnya sholat fardu kita laksanakan, dan sunah-sunahnya juga kalau kita ada waktu luang, sunahnya juga dikerjakan kayak gitu. Kemudian apa kata Allah yang ketiga? Yang ketiga, wa mimma apa? Apa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ada yang apa? Yang ketiga, kami ulangi lagi ya, biar kami ingat juga. Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa ibu artinya itu kira-kira? Caknya ada yang tahu ibu-ibu artinya. Jadi yang ketiga ini mengaitkan kita tentang bersedekah atau berinfak, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kelihatan kalau wajah ibu-ibu ini caknya wongnya dermawan galau. Mudah-mudahan kita doakan wong-wong dermawan galau, apalagi bapak-bapak ya. Dan saya pribadi juga kita doakan sama-sama semoga kita selalu berinfak sedekah. Yang ketiga ini Allah menganjurkan kita untuk bersedekah atau berinfak karena apa yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan ada bagian orang lain yang harus kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian yang keempatnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian yang ketiga ini kita mengetahui tentang ayat suci Al-Qur'an ini atau Al-Qur'an ini yang mana ini diturunkan kepada Nabi Muhammad baginda Rasul kita, yang tentunya apabila kita membaca ayat suci Al-Qur'an pahalanya itu akan dilipat gandakan. Apalagi ini bulan Ramadan. Biasanya kalau lah bulan Ramadan lah di ujung-ujung nih bapak-bapak dan ibu-ibu itu biasanya lah sepi nak ke masjid. Alhamdulillah jamaahnya di sini masih Masya Allah masih banyak. Kalau di tempat kami itu ngarah ke Borang Sano, ada daerah Borang sana, kami tinggal daerah Sano, itu ada berapa ekor saja, bisa dihitung mungkin ada wong 5 atau 6. Kenapa? Di ujung-ujung biasanya lah banyak ke mall, ke pasar, lagi yang ibu-ibu biasanya ya. Jadi kembali daripada yang keempat ini, yakni kita dianjurkan untuk berinfak atau sedekah. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang senang bersedekah dan memberikan sebagian harta kita. Dan yakinlah Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap apa yang kita berikan kepada sesama kita, tentunya kata Allah, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka akan tambah. Tidak ada orang yang miskin lantak sedekah atau berinfak, tidak ada. Malah kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambah nikmatnya. Jadi nikmatnya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil akhirati hum yuqinun. Kita percaya bahwasanya akhirat itu memang benar-benar ada. Kalau tidak percaya,
Silakan dibaca kisah daripada Rasulullah yang menceritakan daripada tentang hari akhirat itu. Itu yang kelima, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terakhir, banyak sebenarnya yang nak kami sampaikan, cuman berhubung waktunya terbatas, kami mohon maaf apabila kepanjangan, apabila kependekan juga kami mohon maaf. Kami bukan mengajari, kita sama-sama mengingat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling ingat mengingatkan. Jadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 5. Apa yang pertama tadi? Percaya kepada yang gaib. Tapi yang bukan yang gaib tadi kita percaya ada pocong, ada susur gesot dan macam-macam itu bukan. Tapi Allah maksudkan di sini ialah untuk percaya yang misalnya tadi kita ada malaikat-malaikat, ada siksa kubur dan lain-lainnya. Itu yang dimaksudkan nabil ghaibi. Nah, di situ. Kemudian yang keduanya tadi apa? Wa aqimus shalah. Ya. Kita menegakkan salat. Kemudian yang ketiganya sedekah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, atau ketiga tadi, Bu? 3 ya. Nah, yang keempat ini kita bulan Ramadan kita membaca Al-Qur'an. Nah, dianjurkan membaca Al-Qur'an. Selain kita membaca Al-Qur'an juga kita mengamalkannya dan mentadaburinya. Oh, apa ini maksud daripada ayat-ayat yang kita baca ini? Kadang-kadang kita bisa bacanya tidak tahu artinya, yaitu. Tapi kalau kita belajar, kata Rasul, man aradad dunya fa'alai bi ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, maka dengan ilmu. Siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dengan ilmu. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.